أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah hakikat takwa, yaitu berlindung dari segala sesuatu yang tidak disukai. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, maksudnya itu adalah kita berlindung dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan kita bersembunyi di dalam benteng, bukan kita bersembunyi di bawah tanah, tapi untuk berlindung dari siksa Allah itu tiada lain adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan tanpa terkecuali dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita, menjauhi larangan tanpa terkecuali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa dialah sang penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak di langit maupun di bumi. Tak ada sesuatu pun akan terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan sesuatu itu mesti terjadi jika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi. Ini adalah hal yang sepatutnya senantiasa kita imani. Dengan demikian maka dalam hidup kita hanya bersandar kepada Allah. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, sebagaimana tadi sudah disinggung sebelum khutbah, bahwa kita berada di bulan Shafar. Ini merupakan Jumat pertama di bulan Shafar, yaitu bulan kedua dalam kalender Hijriyah. Shafar itu maknanya bisa bermakna kuning seperti asfar, tapi juga bisa bermakna kosong,
yaitu dikata sifrun. Tapi yang dimaksud dengan bulan Safar itu bukan makna pertama, makna kuning, tapi lebih pada makna yang kedua, yaitu bermakna sifr atau zero, kosong. Mengapa demikian? Karena pada zaman dahulu, masih pra Nabi Muhammad SAW, penamaan bulan itu sudah ada. Jadi kalender Hijriah 12 bulan itu nama-namanya sudah ada sejak sebelum Islam. Dan penamaan bulan itu ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa alam maupun peristiwa-peristiwa sosial. Sebagaimana sudah kita pahami bersama bahwa sebelum bulan Safar itu adalah bulan Muharram. Yang bulan Muharram itu merupakan salah satu dari bulan haram, yaitu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian ada bulan yang menyendiri yaitu bulan Rajab. Pada bulan itu ada larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu larangan memulai peperangan. Itu sudah berlangsung sejak masa jahiliyah dan orang-orang jahiliyah pun juga menghormati itu. Tapi begitu berlalu, jadi setelah berlalu bulan Muharram, maka bangsa-bangsa yang biasanya berperang itu keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, sehingga pada saat itu menjadi kosong. Nah, makanya dinamakan dengan Safar. Para laki-laki keluar dari wilayahnya dalam rangka untuk melakukan peperangan yang sempat terhenti karena datangnya bulan-bulan haram yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, ketika Islam datang, penamaan bulan itu tetap. Jadi bulan Safar yaitu bulan setelah bulan Muharram. Nah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ternyata pada masa jahiliyah dahulu itu juga berkembang suatu mitos yang ada pada bulan Safar, bahwa bulan Safar itu adalah bulan datangnya kesialan, datangnya bencana, sehingga orang-orang menghindari misalnya pernikahan dilakukan pada bulan Safar. Nah, ketika Islam datang itu adalah salah satu syariatnya itu yaitu menghilangkan mitos-mitos yang tidak benar itu. Salah satunya yaitu mitos bulan Safar. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firru minal majdzum kama tafirru minal asab. Yang artinya tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari tiarah yaitu kesialan, dan juga secara khusus tidak ada kesialan karena ada burung hama, ya semacam burung hantu pada saat ini, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, di dalam hadis ini kalau kita melihat secara sekilas seakan-akan ada pertentangan. Pertama, menyatakan tidak ada penyakit menular, tapi ada perintah untuk lari dari penyakit kusta. Karena penyakit kusta itu menakutkan sebagaimana engkau lari dari singa.
Tapi sebenarnya antara kalimat pertama dengan kalimat terakhir ini tidak ada pertentangan. Yang dimaksud dengan tidak ada penyakit menular itu adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada masa jahiliyah ada anggapan bahwa ada jenis penyakit yang dengan sendirinya itu bisa menular kepada pihak lain tanpa kehendak Allah. Artinya secara mandiri. Padahal tidak ada yang namanya penyakit menular tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibantah oleh Islam, yang dihapus itu adalah keyakinan bahwa sesuatu itu memberikan dampak dengan sendirinya yang terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tadi berfirman, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa ada fakta adanya penyakit yang bisa menular pada pihak lain, yaitu penyakit kusta, dan bahkan hadis Nabi di sini menyuruh kita untuk menghindari dari yang namanya dari penularan penyakit itu pun tetap harus dengan keyakinan bahwa ya penyakit yang menular itu ada karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hal yang terjadi di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian terkait dengan shofar di sini, jadilah shofar, tidak ada kesialan pada bulan shofar. Ini untuk menghapus apa yang diyakini masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang menganggap bahwa bulan shofar itu adalah bulan kesialan, bulan datangnya kebencanaan. Dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam setiap bulan, dalam setiap minggu, dalam setiap hari, dalam setiap jam, dalam setiap menit, dalam setiap detik, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada semua makhluknya. Itu berarti bahwa setiap masa pada hakikatnya adalah suatu peluang bagi kita untuk berbuat baik. Setiap kesempatan itu adalah ladang ibadah. Oleh karena itu, apabila kita ingin berbuat sesuatu yang sifatnya baik, maka kapanpun itu bisa dilaksanakan, dan kapanpun itu bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dalam ayat Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu itu, seperti wal asri, demi masa, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Setiap saat di mana Allah itu bersumpah di situ, itu menekankan betapa pentingnya itu waktu untuk kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manakala ada niat baik, maka kapanpun silakan dikerjakan, karena pada dasarnya tidak ada yang namanya waktu sial itu. Bahkan dalam hadis Bukhari yang lain, dalam hadis Qudsi, yaitu firman Allah yang diriwayatkan melalui ucapan Nabi, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah baik isi dan maknanya. Tapi kalau hadis Qudsi itu adalah firman Allah tapi menggunakan bahasa Nabi Muhammad SAW.
dan itu tidak tertulis dalam Al-Quran tapi tertulis di dalam kumpulan kitab-kitab hadis. Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa anad dahru biyadiyal amru wa qallibul laila wan nahar. Anak Adam menyakitiku karena mencela masa atau waktu. Menyakiti ini bukan berarti Allah sakit karena ada hamba yang ada hamba yang mencela waktu, tapi ini adalah sebenarnya suatu bentuk kiasan, celaan, adalah sesuatu yang tercela jika ada yang mencela waktu bahwa hari ini hari sial. Itu namanya mencela waktu. Wa anad dahru, padahal Allah menyatakan Allah yang mengatur dan menetapkan waktu itu. Di tanganku lah segala urusan waktu. Jadi biyadiyal amru. Jadi segala urusan yang terkait dengan waktu ada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Uqallibul laila wan nahar, Allah lah yang membolak-balikan malam dan siang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk saat ini sudah sedikit orang yang masih menganggap bahwa selama bulan penuh itu, bulan Safar itu adalah bulan penuh sial. Namun masih ada yang beranggapan bahwa nanti pada hari Rabu, di hari Rabu terakhir di bulan Safar itu masih ada keyakinan sebagian umat Islam yang menganggap bahwa pada hari itu akan turun bencana dan malapetaka, sehingga menganjurkan orang-orang untuk kadang melaksanakan sholat, untuk memohon kepada Allah pada hari itu untuk terhindar dari malapetaka yang akan turun pada hari Rabu terakhir. Padahal sumber informasi itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis yang sahih, bahkan dalam hadis palsu pun juga tidak ada. Oleh karena itu, maka adanya kekhawatiran pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu termasuk mitos yang masih ada hingga sekarang, yang seyogyanya kita putus bahwa itu tidak benar. Bahkan khawatir saja pada hari Rabu itu akan terjadinya malapetaka, itu juga berarti meragukan bahwa Allah itu Maha Penyayang kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya mitos-mitos itu. Bukan hanya seperti yang ada dalam hadis, termasuk segala mitos bahwa sesuatu akan terjadi bencana karena ada tanda-tanda, misalnya ada burung hantu dan sebagainya. Tapi ini tidak berarti kita harus menolak apa yang diinformasikan oleh ilmu pengetahuan. Misalnya ketika akan terjadi gempa di gunung tertentu, maka pihak otoritas itu sudah memprediksi karena adanya getaran-getaran itu tanda bahwa sebentar lagi akan terjadinya gempa. Nah, kalau kita mengikuti saran yang disampaikan oleh BMKG, itu bukan yang dimaksud dengan mitos yang ada di sini, tapi itu adalah berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, yang ilmu itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله